Ya, mendengar Voice of Indonesia, seperti yang saya janjikan tadi ya, saya akan ada wawancara dengan Ketua PPI dari India. Ada Fauzan Azim yang sudah menunggu via Zoom nih ya. Sudah tersenyum manis di sana. Dan tentunya pastinya nantinya Voice of Indonesia kita masih akan mendengarkan berbagai macam informasi. Kita tanya-tanya juga boleh ya. Anda masih bisa berinteraksi bersama kami. Jika Anda ingin berinteraksi secara langsung bersama kami, tentunya Anda bisa gabung di nomor WhatsApp kami seperti biasa ya, plus 62821 2381 820 kalau tidak salah ya. Baiklah pendengar Voice of Indonesia, sekarang kita akan sapa dulu Fauzan yang sudah ada di Zoom kita. Halo Fauzan. Halo Mbak, terima kasih nih dari Voice of Indonesia sudah diundang di acara internship ini. Oh, sama-sama. Apa kabarnya Fauzan? Gimana di sana, panas kah? Katanya ada heat wave atau panas sekali, mungkin berapa derajat nih? Kalau di sini sekarang itu sudah, kalau sekarang Mbak, itu malah sudah mulai memasuki musim winter gitu Mbak. Oh, Ya, udah mulai karena dingin. kalau saya tinggal di Bangalore. Memang India luas ya, ada India Utara dan saya di Southern gitu di Bangalore. Itu sekarang tadi pagi saya 18 derajat Mbak, gitu. Jadi cukup dingin lah gitu. Oh, cukup dingin juga ya. Jadi cuacanya tuh antara Bangalore, Mumbai, dan mana lagi tuh? Itu cuacanya Delhi, berbeda-beda ya. New Delhi itu beda-beda. panas ya. Kalau di Bangalore Beda-beda, mungkin kayak kalau di Indonesia tuh kayak di Lembang gitu kali ya. Ya, gitu Mbak, betul. Oke. Angin juga Mbak. Ya. Udaranya cukup dingin ya. Terus kenapa sih Ya. Fauzan mau tahu sedikit nih, kenapa kamu pilih India untuk belajar di sana? Kenapa coba? Kenapa enggak Inggris? Kenapa enggak Australia yang banyak banget mahasiswa Indonesia di sana ya? Ya, memang secara umum karena kesempatan beasiswanya juga besar sih Mbak. Karena banyak sekali, nanti bisa kita cerita bareng-bareng, banyak beasiswa untuk kuliah di India gitu. Saya pun beasiswa Kementerian Kominfo gitu Mbak, untuk fully funded di master degree. Jadi banyak pilihan dan juga banyak kampus. Nah, alhamdulillahnya saya masuk ke India ini juga terdaftar di kampus yang relate dengan Information Communication Technology, atau kalau kita mungkin kenal dengan IT ya Mbak. Nah, India ini memang saat ini memang sudah masuk di ranahnya, mulai masuk di lead lah untuk secara global, leading di sektor itu gitu Mbak. Nah, itu menurut saya sih menjadi hal yang sangat disyukuri gitu Mbak. IT ya. Pokoknya informasi teknologi yang sekarang ini sedang mumpuni banget ya. Memang di sana itu, di India itu pendidikan untuk informasi teknologinya sendiri lebih baikkah atau dibanding Indonesia atau negara lain? Berbagai jurusan gitu, terutama jurusan yang sifatnya niche atau percabangan ya, seperti kalau kita tahu selain Information Communication Technology juga natural science seperti botani maupun zoologi gitu, maupun jurusan-jurusan sosial seperti arts, culture, world literature, history, Islamic studies. Itu juga sebenarnya jurusan-jurusan yang cukup banyak diajarkan di India, ditawarkan gitu, dan punya output yang cukup baik gitu Mbak, menurut saya ya. Kalau saya lihat lebih jauh, mungkin kita taunya India salah satunya leading sektor di IT, tapi ternyata jurusan-jurusan lain juga cukup banyak menjual. Gitu. Terus Nah, India ini unik Mbak, dia bahasa, kalau secara pendidikan sebenarnya bahasa Inggris gitu. Kalau secara pendidikan dia bahasa Inggris gitu, pengajaran bahasa pengantar. Tapi sehari-hari teman-teman tuh sering berbicara bahasa Hindi juga, bahasa orang India gitu, bahasa umumnya. Bahkan di lokalnya itu, kayak saya di Karnataka itu ada bahasa lokal, namanya bahasa Kannada gitu. bahasa Kanada gimana tuh bahasa Kanada?
Saya juga masih nggak terlalu paham tuh Mbak, jujur ya, gitu karena di sini emang jarang digunakan di kampus ya, di kampus jarang digunakan, Mm-mm. tapi mereka punya bahasa itu Mbak, kayak kita lah kalau Mm. di Indonesia misalnya ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, Oh, bahasa bahasa Bugis, dan daerahnya ya. sebagainya. Oh, Ya, oke bahasa oke oke. daerah. Oke, terus berarti sangat kompleks banget nih ya. Apa apa aja sih sebenarnya keistimewaan belajar di India? Karena nggak banyak yang tahu juga ya. Terutama teman-teman Ya, di sini ya, mahasiswa-mahasiswa di sini biasanya tuh kalau mau cari beasiswa ngincernya tuh yang negara Eropa gitu ya. Atau Australia yang paling dekat, atau Malaysia yang lebih dekat, atau Singapura gitu yang mereka pikir lebih bagus gitu pendidikannya. Ini istimewanya belajar di India itu apa? saya ada satu poin yang benar-benar saya rasakan Mbak, dan itu benar-benar kayak menjadi memupuk mental saya. Itu mengenai budaya belajar Mbak. Hmm. Jadi kalau di kelas kita itu terbiasa namanya berdebat dengan dosen, kita menyela gitu dosen lagi berbicara, kita tidak setuju dengan pendapat dosen, kita utarakan tuh biasa. Hmm. Dan keluar dari kelas gitu, ya kayak gak no hard feeling gitu. Dosen pun gak ada no hard feeling. Mungkin kalau di Indonesia kita cukup memahami ya, Ya, berdebat dengan pengajar tuh kayaknya kesannya kurang sopan gitu kan, dan iya. nanti bisa berdampak pada nilai gitu ya Mbak ya. Kalau di sini enggak gitu, justru mereka Oh. memacu, justru dosen tuh nggak seneng kalau di kelas tuh diam gitu. Mereka pengen ada yang nggak setuju, ayo ngomong gitu, berdebat aja sama kita. Jadi kita tuh berani. Saya yang Indonesia dipupuk budaya seperti apa, nah pendapatnya bisa jadi kurang ini ya, kurang bagus gitu pendapatnya gitu, kurang thoughtful gitu. Tapi dosen sangat mengapresiasi pendapat itu, dan mereka berani mendebat kita balik gitu, Mbak. Oh gitu ya. Pokoknya nggak ada efek samping dari penilaian ya kalau kita mendebat Nggak ada. materinya Memang dosen itu harus ya. speak up kalau di India Mbak. Oke. Itu kayaknya bukan hanya jadi India tuh di Eropa, di negara Eropa mungkin pengajarnya juga seperti itu. Bukan begitu? Iya betul di Eropa, tapi kalau di India itu kemampuan abstraksi dari dosen atau kemampuan membangun gagasannya itu menurut saya cukup kuat gitu. Jadi kita tuh diajak dalam tanda kutip menghayal untuk hal-hal yang selama ini nggak kita pikirkan. Itu yang saya rasakan Mbak. Oh gitu ya. Kamu udah Gitu. semester berapa sih Fauzan? Saya kan master degree Mbak, saya semester 3 tahun kedua. Semester 3 nih. Kita ada pertanyaan nih dari IG-nya Voi _ official dari namanya agak susah ya, Nazilial Munzir. Nah dia tanya nih, untuk S2 ada program beasiswa nggak di India? Terus kalau ada caranya gimana nih kalau teman-teman Indonesia mau ikutan program beasiswa? Gimana tuh Iya, caranya? jadi sebenarnya ada banyak beasiswa Mbak. Cuman secara umum untuk ada 4 beasiswa yang di sini mahasiswa banyak ambil gitu Mbak. Yang pertama itu adalah ICCR gitu, atau beasiswa dari Kementerian India gitu ya, dari pemerintah India. Lalu kedua ada beasiswa SII, Study in India, ini juga dari Kementerian di India gitu. Terus kemudian yang dari pemerintah ya maksud saya. Terus yang ketiga itu ada beasiswa ASEAN Nalanda. Ini khusus untuk kampus, ada namanya Nalanda University di ASEAN. Itu letaknya di provinsi Bihar gitu. Nah itu juga punya gitu. Nah tapi yang sama ada seperti saya beasiswa Kementerian Kominfo. Teman-teman bisa langsung cek di Google gitu, beasiswa Kemkominfo 2023 pasti udah dapat informasinya. Nah itu, tapi kalau untuk itu pilihan kampusnya hanya di kampus saya di International Bangalore. Institute of Information Technology Bangalore ya. Itu hanya untuk IT ya kalau di Kominfo ya. Relate-nya dengan IT atau digital society ya, riset sosial lah di dunia teknologi gitu. Gitu. Kalau misalnya kita mau jurusan lain kayak manajemen ekonomi atau kayak gitu, mungkin kita. Nah itu bisa dengan beasiswa ICCR, Mbak, ada. Itu ICCR. beasiswa dari pemerintah ini. Ya. Oh oke. Jadi Ya. beasiswa ini tergantung jurusan yang mau kita ambil ya. Dia ada macamnya ya. Kalau ICCR dan SII itu untuk berbagai macam jurusan dan berbagai macam pilihan kampus ada. Jadi teman-teman bisa langsung cari. Dan itu kampusnya bukan hanya di Bangalore tapi juga ada di Bihar itu tadi, dan di New Delhi mungkin ada ya. Iya. Nah, Di Delhi ada,
di Mumbai ada, di Gujarat ada, di Lucknow ada dan sebagainya, Mbak. Bisa pilih. Bisa pilih ya. Terus karakter masyarakatnya sendiri kalau belajar di sana gimana sih Fauzan? Kan pasti berbeda ya. Kamu sempat bingung nggak sih pertama kali waktu datang ke India terus tiba-tiba dengerin orang ngomong bahasa Hindi yang kamu nggak paham Iya. gitu ya? Pasti kan agak kemana nih aku gitu. Ini Mbak apa? Mereka kan ngomong di situ castis tuh. Iya kan karena mereka bekas ini ya daerah jajahannya Inggris ya kalau nggak salah ya. Bahasa Inggrisnya memang sangat kental ya. Bahasa nomor 2 kalau nggak salah Dan di India. cepet ya Mbak. Iya. Gitu. Jadi benar-benar saya tuh mereka tuh. Hmm. Gimana Mbak? Maaf. Bahasa Inggris itu bahasa nomor 2 di India ya kalau nggak salah. Iya, bahasa pengantar pendidikan juga. Jadi Ah. mereka castis tuh bahasa Inggrisnya Mbak. Asik dong kalau gitu. Jadi lebih mudah ya mungkin untuk berkomunikasi. Tapi kalau mau jajan di warung kecil gitu. Nah, kamu ngobrol sama ibu-ibu di situ yang udah lebih tua yang mungkin nggak bisa bahasa Inggris, dia hanya ngerti bahasa Hindi. Apa yang kamu lakukan? Nah, itu Mbak. Ini seru nih. Alhamdulillahnya ternyata orang-orang di sini tuh at least ngerti angka gitu. Bahasa Inggris untuk angka atau WH question ya. Apa, what, when, how, itu mereka masih paham gitu. Jadi kalau kita udah tahu mau bayar berapa, itu mereka bisa gitu pakai bahasa Inggris. Jadi kita paham. Oke. Kalau dari sisi pendidikan nggak ada masalah. Komunikasi bahasa nggak ada masalah ya di sana ya. Jadi jangan takut ya untuk teman-teman juga mungkin yang sedang mencari-cari beasiswa, jangan takut pilih India nih karena Mas Fauzan tadi bilang sudah bisa bahasa Inggris kok mereka semua, sampai ke warung-warung kecil kalau mau beli apapun mereka minimal tahu harganya berapa gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir. Paling nggak bisa itulah gitu Mbak. Kalau ditanya ini makanan apa gitu, udah tahu juga pasti ya. Jawabnya seperti apa? Ya. Diicipin aja. Nah, kalau makanan sendiri nih Mas Fauzan, cocokan kan ya kalau makanan ya? Berbeda nggak? Jauh beda nggak sama makanan di Indonesia? Memang kalau boleh jujur sih memang bumbu cukup kuat di sana Mbak. Bumbu rempah itu kuat dan seperti jintan gitu. Nah, itu kuat sekali gitu. Jadi memang buat teman-teman mungkin yang lidah Indonesianya terutama bukan lidah yang biasa makan rempah kuat gitu, Pak. Lidah Sumatera ya, bukan lidah Sumatera. Ya, bukan lidah Sumatera gitu. Mungkin ada harus menyesuaikan lah gitu, Pak. Harus tunggu waktu gitu, Pak. Pelan-pelan ya, harus pelan-pelan. Iya. Makanannya rempahnya kuat banget. Mungkin kayak makanan di Aceh kali ya? Ya, kayak makan di Aceh, di Padang, tapi lebih kuat lagi gitu, Mbak. I see, wow. Dan serius dikit nih, Mas Fauzan ya. Kalau menurut kamu sendiri nih, gimana sih sistem pendidikan di India saat ini? Apakah sudah lebih baik jika dibandingkan dengan Indonesia? Kalau secara kurikulum dan ekspektasinya, itu menurut saya tinggi, Mbak. Kualitasnya tuh tinggi. Dosen punya ekspektasi, terutama perguruan tinggi ya, dosen punya ekspektasi tinggi terhadap mahasiswanya sebenarnya. Jadi itu memang menjadi sebuah tantangan lah kalau saya bilang buat mahasiswa manapun termasuk dari Indonesia mau bergabung di sini. Cuman positifnya menurut saya tadi di sini itu pendidikan menurut saya diutamakan oleh negara, dan juga budaya belajar lagi-lagi saya angkat itu memang mendorong confidence yang tinggi ke mahasiswanya gitu loh. Makanya mahasiswa India, orang-orang India itu kan confidence ya Mbak ya. Confidence-nya tinggi karena memang dipupuk dari pendidikannya. Nah, itu mungkin yang menurut saya kalau di Indonesia perlu belajar tuh dari sisi itunya gitu, Mbak. Itunya gitu. Ya, bukan hanya itu aja ya, dari industri perfilman juga sudah kita lihat bisa bersaing dengan Hollywood ya. Ya, betul Mbak. Di Netflix sekarang udah banyak ya, Mbak. Iya. Nah, Mas Fauzan sendiri banyak belajar nggak di sana? Apa sih pelajaran hidup yang bisa kamu ambil dari India sana, dari masyarakatnya? Mungkin setelah kamu mingle kan ya, kayak tadi kamu bilang kan mingle nih. Terus dari di tempat apa itu namanya universitasnya sendiri, apakah dekat dengan asramanya atau harus menyewa lagi tempat untuk tinggal? Kalau untuk yang masih single sebenarnya enak, karena banyak
uh, mayoritas kampus di India tuh punya asrama di lokal gitu, orang-orang India sendiri gitu. Makanya itu yang membuat kita cukup mingle gitu, cepet gitu mingle. Jadi asma. Halo, Ya. halo Mbak. Putus-putus nih Mas suaranya Mas Fauzan nih. Oh, mohon maaf Mbak. Ya, sebentar. Saya maafkan. Iya, tadi ya. Ini sekarang sudah cukup jelas lagi Mbak. Ya, oke. Nah, jadi kampus di India itu kebanyakan punya asrama sendiri, Mbak. Oke. Jadi buat mahasiswa terutama yang single ya, itu sebenarnya dia enak, dia tinggal di kampus yang kampusnya itu, nah dia tinggal di asrama yang itu milik kampus gitu, sudah dalam kampus gitu Pak. Kita nggak perlu bayar sewa ya kalau tinggal di asrama seperti itu ya? Sebenarnya ada sih Mbak, cuman tadi kalau dapat beasiswa itu biasanya sudah tercover gitu. Ini jenis beasiswa yang tadi disebutkan sama Mas Fauzan nih, beasiswanya bentuknya full atau setengah-setengah nih Mas? Kebanyakan? Nah, ya. Apa namanya, itu yang biaya kuliah itu sudah diakomodir gitu. Cuman nanti ditambah selain biaya kuliah itu biaya allowance lah. Nah itu bervariasi. Halo Mas Fauzan, putus-putus lagi nih Mas. Agak putus-putus lagi nih suaranya. Karena dengan kita bisa putus-putus ya. Iya. Putus ya. Tadi lagi, jadi even kita sudah mendapatkan beasiswa, terutama beasiswa yang dari kementerian atau pemerintah di India, itu kita bisa mencari juga tuh kalau misalnya pemasukan gitu atau beasiswa tambahan tuh dari kampus gitu Mbak. Kalau kampusnya berkenan dan ada kesempatan gitu. Nah, itu bisa diberikan. Apalagi kalau kita berprestasi gitu Pak. Langsung ya. Straight A semua aja ya, A++ semua bisa langsung ya. Pokoknya nilainya harus A++, bisa langsung cari tambahan jadi asisten dosen gitu ya minimal. Iya Mbak, betul. Nah, kalau biaya hidupnya sendiri gimana Mas dibanding Indonesia? Apakah lebih mahal dari Indonesia? Beda-beda tiap daerah. Kalau di Bangalore itu relatif sama sih sama Indonesia. Maksudnya sama tuh gini, ada beberapa item yang murah, tapi ada beberapa item yang mahal. Contohnya? Nah, makanan mahal, murah, contohnya ya makanan tuh biasanya yang makanan laut ya, seafood gitu. Ikan tuh di sini relatif mahal karena di sini memang nggak banyak gitu yang makan ikan kan. Mayoritas di sini kan masyarakat beragama Hindu dan juga vegan gitu Mbak. Dia hanya makan tidak makan hewan. Nah, itu makanya harga ikan tuh sana di sini cukup mahal Mbak dibanding kita di Indonesia gitu Mbak. Oh gitu ya. Oh kita kan segala macam daging itu murah banget di sini ya, nggak murah banget sih, ada harganya gitu, tapi masih terbeli lah setidaknya, terjangkau gitu ya. Tapi kalau di sana malah tidak lebih baik makan sayur-sayuran aja ya, jadi vegan juga nih jadinya dong Mas Fauzan di sana. Ya kalau yang ingin ini ya, yang ingin turun berat badan, auto turun berat badannya ya. Langsung jadi vegan. Iya, auto turun berat badan. Saya berapa bulan di sini, 2 bulan, hanya makan makanan asrama itu turun. Turun berapa kilo Mas? Hilang langsung nih sinyalnya. Halo Mas Fauzan. Nah, dia baru akan mengungkapkan rahasianya. Turun berat badan saya Mbak. Ada lagi suaranya. Turun berat badannya berapa kilo tadi Mas? Belum kedengeran soalnya putus, langsung hilang suaranya tadi. Turun ya adalah 5 kilo. Lumayan lah ya. Jadi obat stres juga. Nah, kegiatannya selain kuliah, selain belajar, juga jalan-jalan dong pasti ya kan ke India. Keliling-keliling dong, nggak hanya di Bangalore aja, bener gak? Ya betul.
Nah, ada tempat wisata apa aja sih di sana yang di dekat-dekat di Bangalore sendiri? Pasti mahasiswa kalau zaman sekarang itu yang lagi hits kan cari tempat yang Instagramable. Ah, banyak nggak tuh di sana tuh? Kalau di sana di Bangalore ya, ada Bangalore Palace, tempat landmark lah gitu kalau kita bisa bilang ya. Oke. Nah, terus kalau untuk teman-teman yang beragama Islam gitu, ada namanya Jalan Masjid atau Mosque Road. Di sana itu banyak street food, kuliner, dan itu emang khusus untuk teman-teman memang non vegan gitu, makan daging, makan ayam gitu. Jadi di situ bisa teman-teman yang mau wisata kuliner tuh cocok tuh Indonesia gitu ya Mbak. Karena Oh. masakannya di sana khas India dan Turki juga gitu Pak. Ah, Mbak, lebih kalau yang di tapi kalau di negara bagian lain itu banyak Mbak. Karena ya India multicultural, berbagai wilayah punya istana-istana menarik gitu Mbak. Bisa menjadi Instagramable gitu Mbak. Nah, Mas Fauzan sendiri udah pernah kemana aja nih? Ya, saya sebenarnya masih yang di Bangalore aja Mbak. Bangalore aja. Jalannya sekitar situ dulu aja ya. Iya Mbak. Ah, oke deh. Oke deh Mas Fauzan, terima kasih banyak atas waktunya ya. Semoga betah di Makasih sana banyak Mbak. sampai semester berikutnya dan mungkin bisa ngelamar jadi dosen kalau straight E-nya plus-plus ya nanti ya nilainya semuanya Amin, ya. amin Mbak, amin. Oke, makasih banyak Mas Fauzan Azim dari PPI India pendengar.